Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, saya harap Anda sebelumnya membaca terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa, setiap pertemuan, ini selalu ada setiap minggu dari pertemuan pertama menanyakan masalah absensi, ya. Masalah absensi, saya kira tidak usah dipermasalahkan, nanti saya sinkron dengan kuis ya. Nah, mau present, mau ini, nanti saya sinkron dengan kuis. Kalau Anda mengerjakan kuis, nanti dianggapnya hadir ya. Jadi jangan terlalu khawatir dengan kehadiran. Yang terpenting Anda membaca, mempelajari bahan-bahan yang ada di dalam e-learning ya, di dalam e-learning. Baik, saya akan mulai mengenai daya guna ya. Nah, menurut ISO itu International Standardization Organization, ya, daya guna adalah tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif ya, dan tingkat kepuasan. Jadi dengan daya guna juga kita sebetulnya bisa mengukur tingkat interaksi ya, tingkat interaksi. Nah, yang menjadi permasalahan nanti ketika akan kita evaluasi, berarti kita harus mengumpulkan beberapa aktor yang terlibat. Misalnya Anda nanti sebagai seorang developer, ya, pembuat program, pembuat aplikasi, akan meminta beberapa orang untuk mencoba program tersebut atau aplikasi tersebut dari sisi beberapa variabel ya. Jadi nanti ada model usability, lalu ada heuristik yang umumnya daya guna atau usability ini mengukur efektivitas, efisiensi, dan kepuasan atau nanti yang disebut dengan satisfaction ya. Ada variabel satisfaction di dalam usability menurut Nielsen. Nah, di mana efektivitas ini merupakan ketelitian ya, dan kelengkapan di mana user mencapai tujuan. Kalau misalnya ini kan sebagai bahan juga ketika Anda membuat sebuah program atau aplikasi atau membuat sebuah produk ya, variabel-variabel ini bisa dijadikan acuan ketika dalam tahapan pembuatannya, sehingga ketika nanti dinilai atau dievaluasi oleh user, maka tingkat kepuasan program tersebut akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau sesuai dengan harapan ya. Nah, sehingga usability ini atau program tersebut bisa dikategorikan memiliki daya guna yang tinggi ya, atau berdaya guna. Sehingga kalau sebuah program atau aplikasi yang dirancang oleh Anda nanti sebagai seorang developer, diinginkan bahwa aplikasi atau program tersebut tidak memiliki umur yang pendek ya, dalam artian tanda kutip ya. Umur yang pendek itu berarti penggunaannya tidak lama gitu ya. Nah, tapi kalau interaksinya baik, sehingga kalau interaksi baik mengakibatkan si program atau aplikasi tersebut akan terus digunakan. Itu yang disebut dengan sustainability ya. Ya, sustainability. Sustainability. Jadi sustainability ini keberlanjutan. Jadi si programnya akan berumur panjang ya, tidak berumur pendek. Maksudnya berumur panjang itu ya selalu digunakan ya, terus-terus digunakan. Semacam game ya, ada tingkat kepuasan di mana si user itu ingin terus-menerus menggunakan ya. Karena mungkin dari sisi variabel bisa dikategorikan efektivitasnya bagus, efisiensinya juga bagus, ya, lalu satisfaction ya, kepuasan dari user dalam menggunakan produk itu. Nah, terus yang berikutnya adalah masalah atribut. Nah, atribut ini kita sebut sebagai variabel juga ya, yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang saya sampaikan bahwa ada yang disebut dengan user friendly, easy to use. User friendly, easy to use itu merupakan indikator-indikator dari setiap variabel yang 6 ini. Ya, variabel yang 6. Jadi user friendly dan easy to use itu berada di dalam variabel learnabilitas atau learnability ya, mudah untuk dipelajari. Nah, yang pertama dulu atribut daya guna atau variabel-variabel dalam daya guna, variabel dalam usability. Yang pertama adalah efektivitas. Jadi di mana tadi ketelitian dan kelengkapan, di mana pengguna mencapai tujuan ya, tujuan dari mereka.
Lalu yang kedua adalah learnability, mudah untuk dipelajari. Nah, kalau mudah untuk dipelajari berarti tidak memerlukan waktu yang lama untuk adaptasi atau untuk penggunaannya, ya. Lalu efisiensi, nah, steady state, penampilan pengguna ahli. Maksudnya steady state itu setiap tampilan, setiap tahapan-tahapan saling berhubungan dan tidak memberikan uh, apa dukungan yang tinggi terhadap program atau aplikasi yang dibuat, ya. Dukungan itu misalnya ketika misalnya mau di running sebuah program atau aplikasinya ternyata memerlukan memori yang besar, ya. Semacam kalau di dalam game itu ada minimum requirement. Sebetulnya kalau ada minimum requirement itu berarti tingkat efisiensinya kecil, ya, tidak efisien. Nah, maksudnya efisien di sini berarti menggunakan sumber daya yang ada, tapi program dan aplikasi bisa jalan sedemikian rupa. Sehingga kalau kita kaji sekarang, banyak aplikasi atau program itu yang melalui website, ya. Ada sistem operasi yang berbasis website, di mana sistem operasi ini di launching melalui browser, ya. Misalnya browser pakai Google Chrome, ya, Mozilla Firefox, Safari, dan lain sebagainya. Sistem operasi bisa berjalan sedemikian rupa, tapi dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Terus yang keempat adalah memorability atau memorabilitas, pernah dibahas juga ini. Jadi diusahakan bahwa user itu tidak boleh diberikan beban ingatan yang besar. Ya, jadi ketika misalnya membuat sebuah program aplikasi pada penggunaannya ternyata tahapan-tahapannya itu menyusahkan. Kenapa menyusahkan? Karena tahapan-tahapannya itu harus dipelajari dulu, ya, lalu diingat, ya, diingat tahapannya sehingga nanti memberatkan si user. Terus yang kelima adalah error, ya, atau kesalahan. Jadi kalau berdaya guna tinggi berarti tingkat kesalahannya kecil, ya. Jadi jangan sampai nanti Anda membuat sebuah program aplikasi belum apa-apa, pada saat login ke aplikasi atau pada saat mau menggunakan muncul troubleshoot atau error, ya. Kesalahan launching, kesalahan eksekusi, kesalahan misalnya ketika dipijit tombol atau hypertext atau link, nanti munculnya ke tempat yang lain atau ke tampilan yang lain. Nah, itu termasuk ke dalam error. Terus yang keenam adalah kepuasan subjektif. Jadi bagaimana sistem nyaman digunakan, ya. Jadi kalau nyaman digunakan pasti tingkat sustainability-nya, tadi tingkat keberlanjutan untuk dalam menggunakannya pasti juga akan tinggi, gitu ya. Nah, itu diingat ya. Jadi atribut daya guna ini dari Nielsen, ya, dari Nielsen. Terus mengenai tahapan pengukuran daya guna, ya, nanti saya akan memberikan contoh sesudah pelaksanaan UTS. Contoh form atau borang, ya, form isian untuk penilaian usability. Oke, maaf ada gangguan. Oke, kembali lagi. Tahapan pengukuran daya guna atau usability. Nah, ini nanti saya akan memberikan contoh kuesioner yang akan disebar ke user, ke semua pengguna, ya. Jadi kalau Anda sebagai developer berarti bukan pengguna, ya. Jadi kalau Anda misalnya mau jualan makanan yang kita buat itu pasti akan dicobanya atau minta evaluasinya ke orang lain, gitu. Nah, sama aplikasi dan program atau sistem operasi atau produk apapun yang Anda akan jual itu akan kita minta coba dulu bantuan orang lain untuk mencobanya, gitu ya. Nah, mencobanya itu dalam hal 9 ini. Nanti apakah nanti kita minta dari user atau dari pengguna, apakah program yang kita buat ini mudah dipelajari nggak, gitu ya, learnability, efisien nggak. Nah, nanti indikatornya saya berikan nanti ya sesudah UTS. Lalu apakah memorability tidak memberikan beban ingatan yang tinggi kepada user. Terus apakah masih ada errors, ya. Lalu apakah nanti hasil akhirnya adalah mendapatkan kepuasan atau satisfaction, ya. Terus kita jangan lupa juga nanti dari sisi mockup, ya, apakah presentasinya bagus, ya, tampilan layarnya apakah standar,
Ya, di pembahasan sebelumnya ada yang disebut dengan WIMP ya, Windows Icon Menu Pointer. Nah, biasanya yang ditampilkan itu dalam bentuk Windows karena terbiasa kan universal. Kalau user kita buat developer, sebagai developer akan membuat aplikasi itu mendekati tampilannya yang standar atau yang biasa orang gunakan apa gitu ya. Jadi memberikan standar semacam untuk close misalnya cakra di mana maximize, minimize ya. Untuk tampilan login juga yang biasa seperti apa. Nah, itu secara tidak langsung akan menjadi sebuah standar ya, WIM itu ya, WIMP, Windows Icon Menu Pointer. Jadi ada Windows-nya, ada ikonnya, ada menunya, nah, ada pointernya. Nah, walaupun WIM ini identik dengan Microsoft ya, walaupun identik dengan Microsoft, ternyata tampilan-tampilan di Microsoft, susunan menu, pointer, Windows dan lain sebagainya dipakai juga oleh produk yang lain atau vendor yang lain. Contoh misalnya sistem operasi Linux. Linux mungkin secara kalau tampilan agak sedikit berbeda ya, tapi dia masih menggunakan konsep dari WIMP ya, genre-nya. Windows, ada Windows-nya, ada ikonnya, ada menunya, ada pointernya, ya, sehingga bisa dikategorikan bahwa tampilan tersebut dipastikan akan bisa langsung diterima oleh user, gitu ya. Oke, terus yang berikutnya adalah susunan layar atau screen layout. Nah, susunan layar, screen layout, nah, atau lompatan dari satu layar ke layar yang lain, nah itu memiliki kejelasan, gitu ya, kejelasan. Jadi kalau pernah kita temui bahwa di dalam sebuah website ya, Anda mungkin pernah juga mengalami bahwa ketika diklik hyperlink atau tombol link ya untuk ke halaman selanjutnya di dalam sebuah website, ternyata balik lagi ke homepage misalnya. Nah, berarti itu tidak jelas gitu ya, tidak jelas. Nah, susunan layarnya berarti masih belum sempurna. Terus ya, istilah yang digunakan dan perintah yang disediakan oleh sistem. Nah, ini juga harus dipahami. Ini kaitannya dengan memorability. Jadi beban ingatan yang tidak memberikan beban ingatan yang besar, ya, karena keterbatasan manusia dalam kemampuan ya, mengingat, ya, kemampuan menyerap informasi, sehingga perintah-perintah atau tahapan-tahapan itu harus mudah diingat, gitu ya. Jangan sampai Anda membuat sebuah program berbasis WIMP, Windows Icon Menu Pointer, tapi ternyata yang ditampilkan itu adalah berbasis teks, di mana berbasis teks itu biasanya satu baris perintah. Jadi kalau mau mengeksekusi harus dengan mengingat perintah-perintah, ya, mengingat perintah-perintah. Contohnya di dalam disk operating system itu yang berbasis teks sistem operasinya. Terus ada Unix, ada Linux dan lain sebagainya ya. Terus yang kesembilan adalah kemampuan sistem atau sistem kapabilitas. Nah, di mana kalau sebuah sistem atau aplikasi memiliki kemampuan, ya, kemampuan di sini adalah kemampuan sesuai dengan yang diharapkan oleh user, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sistem operasi untuk sistem informasi ya untuk kepegawaian, nah, yang menggunakannya, operatornya itu menginginkan bahwa mereka uh, bisa mengelola, bisa memanage data pegawai sedemikian rupa sehingga ketika ada kenaikan berkala, kenaikan gaji akan secara otomatis, gitu. Itu kebutuhan, misalnya kebutuhan dari customer untuk dibuatkan developer. Nah, ternyata kita buatkan sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga bisa dikategorikan sebagai sistem yang memiliki kemampuan atau sistem capability-nya tinggi, ya, sistem kapabilitasnya. Oke, itu diingat 9 tahapan pengukuran daya guna. Lalu yang berikutnya adalah daya guna atau usability, areanya atau domain dalam penerimaan sistem. Nah, selain usability, kalau Anda baca di beberapa paper ya di jurnal-jurnal mau yang nasional atau internasional, ada yang disebut dengan acceptance. Acceptance itu adalah penerimaan ya. Acceptance dari sisi sosial, acceptance dari praktik. Ya. Kalau dari sosial itu bergantung kepada kepercayaan dan kehidupan sosial dari user. Nah, di sini kalau kita kaji, misal contoh gini ya, banyak iklan-iklan sekarang di televisi yang mengiklankan
sebuah wholesaler ya, atau contoh misalnya bagaimana Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya berlomba untuk membuat iklan. Nah, iklan tersebut itu akan membentuk sebuah kepercayaan ya, sebuah kepercayaan dan kehidupan sosial dari user. Jadi ketika teman teman itu biasanya suka juga menyarankan kan, menyarankan lebih baik beli itu di sini aja ya, melalui Shopee saja, melalui Tokopedia saja, melalui Bukalapak atau melalui Lazada dan lain sebagainya gitu ya. Nah, biasanya saran tersebut akan merubah pandangan terhadap suatu produk gitu ya, sehingga nanti kepercayaannya juga akan berubah. Yang tadinya tidak terbiasa menggunakan wholesaler atau marketplace yang lain ya, marketplace. Nah, ternyata ketika ada yang menyarankan itu, kita berpindah kepercayaannya gitu ya, dari menggunakan yang marketplace A, ternyata kita pindah ke marketplace B. Nah, itu acceptance dari aspek sosial. Nah, ini juga akan kita kaji atau bahan evaluasi, karena gini ya, banyak permasalahan di instansi pemerintah ya, di instansi pemerintah ketika program sudah dibuat, sudah ada ya. Nah, ternyata ada beberapa kendala dalam hal penggunaan. Ya, tidak jarang si operator atau karyawannya, pegawainya itu tidak mau menggunakan aplikasi atau sistem informasi ya. Sisi informasinya, aplikasinya, programnya nggak mau digunakan. Nah, salah satunya adalah karena mereka tidak mau berimigrasi ya. Nah, contoh kecilnya kalau misalnya kita contohkan yang lain, yaitu ketika dulu tahun antara 99 sampai 2000 ya, ada yang susah untuk pindah dari mesin tik ke komputer ya, dari mesin tik ke komputer, sehingga tahapan-tahapan ini itu akan mengganggu dalam tujuan organisasi. Tadinya mau efektif, mau efisien, ya, efisiensi waktu, tenaga dan lain sebagainya, ternyata si pegawainya tidak mau menggunakan aplikasi yang sudah disediakan sedemikian rupa, gitu ya. Nah, itu akibat dari tadi sosial ya, kaitan dengan sosial. Nah, terus yang berikutnya adalah dari aspek praktik ya, acceptance dari aspek praktikal. Ini practical acceptance merangkum aspek-aspek seperti reliability dan compatibility. Ya, compatibility antara compatible ya, lalu reliability handal ya, reliability itu. Nah, ketika misalnya dipakai ternyata aplikasi dan programnya itu adalah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Bisa membantu sedemikian rupa pekerjaan dari user, bisa meringankan pekerjaan dari pengguna ya. Berarti dari sisi reliable, handal dan juga bisa bisa dijadikan alat dalam membantu pekerjaan si pekerjanya atau pegawainya. Nah, itu ya daya guna domain penerimaan sistem atau acceptance sosial dan acceptance praktikal. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa usability atau model usability dari Nielsen. Nah, terdapat di sini ada 6 variabel ya. Jadi kita mau mengukur usability, berarti variabel usability-nya ada ya, hasil akhirnya. Nah, usability ini dihasilkan dari 5 variabel. Yang pertama adalah efisiensi, memorability, errors yang tadi yang sudah dijelaskan, lalu satisfaction, kepuasan, dan learnability. Learnability mudah dipelajari ya. Oke, kembali saya sampaikan, nanti saya berikan contoh kuesioner atau daftar variabel dan indikator dari usability Nielsen ini. Nah, mengenai penerimaannya sendiri, ini adaptasi dari Nielsen, model Nielsen. Ya, mulai dari penerimaan sistem ya, sistem acceptability. Lalu yang dipengaruhi tadi yang pernah kita bahas tadi yang barusan, sosial dan praktikal. Nah, di praktikal itu yang mempengaruhinya terdapat indikator cost, compatibility, reliability. Nah, nanti bisa ditambahkan sesuai dengan temuan pada objek ya, objeknya.
Bisa saja yang muncul nanti misalnya dari sisi budaya ya, cultural, uh, uh, culture, cost, compatibility, reliability, nah ETC-nya diganti ya, ETC-nya diganti. Terus ada usefulness ya, usefulness, bermanfaat, berkontribusi, ya, berguna, itu disebutnya adalah usefulness. Sehingga nanti dari usefulness ini, dari sisi utility dan usability-nya akan bisa dipahami, bisa didapatkan hasil evaluasi yang sesuai dengan keinginan dari user, ya, hasil evaluasinya. Nah, kalau mengenai tadi dari Nielsen, usability, nah yang lainnya ada yang disebut dengan daya guna heuristik. Nah, daya guna heuristik. Yang pertama adalah dialog yang sederhana dan alami. Ya. Nah, di dalam dialog yang sederhana dan alami ini, tentu kita pendekatannya adalah yang biasa dipakai oleh user, gitu ya, yang biasa dipakai oleh user. Sehingga bahasa-bahasa yang dipakai juga tidak terlalu panjang, tapi misalnya dibantu dengan icon, ya, gambar dan lain sebagainya, tapi user bisa memahami langsung apa maksud dari perintahnya, ya, perintah di dalam program atau aplikasinya. Nah, itu masuk ke dalam dialog yang sederhana dan alami. Terus yang kedua adalah berbicara dengan bahasa user. Maksudnya kalau kita terbiasa, kalau kita mau membuat sebuah program atau aplikasi informasi untuk kebanyakan adalah orang Indonesia gitu ya. Nah, berarti dialognya biasanya menggunakan bahasa ibu ya, bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kita buat program atau aplikasi atau website ya, website kan dilihat oleh seluruh dunia atau secara internasional, maka website itu diharuskan menggunakan bahasa yang bisa universal. Ya, apakah websitenya bisa dilengkapi dengan berbagai bahasa ya, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, sehingga si user akan mudah memahami gitu ya. Nah, itu berbicara dengan bahasa user. Nah, contoh bahasa yang sering digunakan di sini ada jelas ya, desktop, icon, menu, cut, copy and paste dan lain sebagainya. Nah, itu standar-standar yang muncul awalnya itu dari standar Microsoft ya, atau Microsoft Windows. Terus yang berikutnya kalau dari sisi memorability atau mengurangi beban ingatan user, tadi sudah jelas. Yang dicontohkan di sini yang ditakuti adalah yang baris perintah, ya, atau this operating system contohnya. Jadi kita harus mengingat berbagai macam jenis perintah untuk mengeksekusi sebuah program atau aplikasi. Gitu. Terus konsisten. Konsisten itu dari sisi contoh. Kalau dari sisi tampilan tadi ya yang dicontohkan close, maximize, minimize, lalu posisi menu biasanya home dulu. Ada misal kalau yang tampilan di PowerPoint ini ada home, insert, draw, design, transition, animation, slideshow, review dan view ya. Nah, di Word seperti apa? Nah, kalau ada berbagai macam tampilan untuk menu-menu ini biasanya kembali lagi ke kebiasaan dalam menu-menu yang dipakai di dalam standar Microsoft gitu ya. Nah, contoh yang dicontohkan di sini adalah ketika mau mencetak ya, yang paling kita ingat pasti ke file atau print atau menggunakan kombinasi tombol ya, kombinasi tombol itu konsisten. Jadi pindah lagi ke sistem operasi yang lain masih menggunakan kombinasi tombol atau menu yang sama gitu ya. Kalau mau nge-print berarti file print ya. Tidak ada yang misalnya uh, untuk mencetak ini, untuk print ini misalnya ada di menu edit, di menu tools misalnya, ya, atau di menu format nggak ada, pasti di menu file printnya. Berarti itu masuk ke dalam kategori konsisten. Terus sistem timbal balik. Nah, sistem timbal balik itu contohnya melalui dialog pemberitahuan. Jadi memberikan kepastian atau certainty ya, certainty kepada user. Contohnya adalah ketika dalam proses mengcopy file, di sana terdapat tampilan berapa persen lagi file akan terkirim semua, ya. Lalu estimasi kapasitas besaran filenya juga berapa lagi yang akan terkirim. Nah, itu memberikan kepastian, ya, memberikan certainty pada user. Nah, itu yang disebut dengan sistem timbal balik. Terus yang berikutnya adalah jalan keluar yang jelas. Ya, jalan keluar yang jelas ini sebagai bentuk
pertolongan pada user, contohnya ya. Jadi kalau misalnya file yang kita kopikan itu ternyata uh, gagal, ya. Apalagi misalnya gini ya, kalau Anda biasanya download file dari internet udah 99%, ternyata gagal downloadnya, padahal 1% lagi. Nah, kalau sistem yang baik itu ada jalan keluar yang jelas. Jadi memberitahukan bagaimana harus seperti apa solusinya, gitu ya. Harus seperti apa solusinya. Selama ini yang kita rasakan kalau 99% misalnya ada error dan lain sebagainya, itu pasti kita kembali lagi dari awal. Tapi pemberitahuan itu tidak ada sebetulnya. Pemberitahuan itu tidak ada. Contoh yang lain dicontohkan di sini juga ketika mencetak dokumen ya. Nah, printer juga nanti ngasih tahu dia kalau misalnya kertasnya tidak ada atau tintanya malah habis dan lain sebagainya, itu ada proses pemberitahuan ya kepada user bahwa tintanya habis atau di printer tidak ada kertasnya. Nah, itu yang disebut dengan jalan keluar yang jelas. Gitu ya. Terus yang berikutnya adalah shortcut, jalan pintas. Nah, shortcut. Nah, untuk lebih mudah dan cepat interaksi di dalam penggunaan suatu sistem, maka tersedia shortcut. Ya, ini kaitan dengan pointer berarti ya. Ada desktop, double klik, mau saja, maka aplikasi akan dapat dijalankan. Itu memberikan kemudahan. Ya. Jadi tadi kaitan dengan memorability, terus efisiensi, ya, efektivitas, cepat gitu ya. Jadi kalau mau menjalankan sebuah program tidak usah tahapan-tahapannya panjang gitu ya, tapi cukup melalui jalan pintas atau shortcut. Terus pesan-pesan kesalahan yang baik. Nah, ini kalau ada error, itu memberikan pesan dalam bentuk dialog atau bahasa yang baik juga, gitu ya. Jadi kalau misalnya pernah mengalami ini enggak blue screen di sistem operasi Windows, atau misalnya pada saat mau masuk ke sistem operasi ternyata ada troubleshoot. Nah, di blue screen itu muncul misalnya dump stuck memory dan lain sebagainya. Gitu. Nah, dump stuck memory bagi yang awam itu mungkin tidak akan kita pahami ini rusaknya di mana. Sehingga kalau kita berpikir misalnya, gampang lah diinstal lagi aja, gitu. Diinstal lagi aja, tak install misalnya, diinstal lagi gampang. Tapi kita belum tidak tahu apa masalahnya, gitu ya, apa masalahnya. Nah, kalau di dalam sistem yang bagus, ada pesan-pesan yang memberikan solusi harus seperti apa. Bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang di sini sopan, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, pokoknya intinya adalah bisa tersampaikan ke user bagaimana cara mengatasi kalau misalnya ada error, gitu ya, error message dan lain sebagainya. Nah, kalau di beberapa sistem operasi ya, ini yang dulu tuh ada blue screen dan lain sebagainya, tiba-tiba mati dan lain sebagainya, kita nggak tahu kerusakannya seperti apa, ya. Nah, ketika Anda membuat sebuah program, sebuah aplikasi, sebuah produk dan lain sebagainya, terapkan hal-hal ini ya, sehingga nanti bisa memberikan tingkat kepuasan pada user yang bagus. Terus nomor ke-9 adalah mencegah kesalahan, ya, mencegah kesalahan, khususnya di dalam sebuah interaksi di dalam contohnya penggunaan menu ya, dan lain sebagainya. Nah, mencegah kesalahan tentu kita harus belajar atau memahami, mengkaji kira-kira yang universal yang membuat orang tidak banyak beradaptasi dalam hal learnability tadi mudah untuk mempelajari. Nah, maka kita harus banyak baca dan lain sebagainya. Kita kaji orang-orang itu harus kebiasaannya atau behaviornya seperti apa. Nah, sehingga nanti tingkat kesalahannya bisa diminimalisir. Lalu bantuan dan dokumentasi ya. Nah, setiap produk yang dibuat ya, baik di dalam penelitian-penelitian atau developer-developer besar ya, contoh misalnya semacam di sistem informasi atau aplikasi yang dibuat, contoh kecil misalnya di dalam skripsi ya, banyak tuh yang membuat sebuah program atau aplikasi tapi ternyata si menu health-nya ini kelewat. Jadi manualnya tidak ada, dokumentasinya tidak ada, bantuan untuk help-nya tidak ada.
Jadi kalau orang akan belajar dulu awal itu biasanya kalau ada yang mau ditanyakan berarti mengklik tombol help. Nah, itu harus ada. Ya. Kalau untuk sebuah sistem baiknya disimpannya di sistemnya ya dalam menu help ya. Tapi kalau untuk misal dokumentasi berarti harus dicetak di print. Itu yang disebut dengan tutorial ya, buku tutorial atau manual book ya, manual book. Nah, gambaran dari heuristik yang barusan disampaikan seperti ini. Jadi ini hasil dari contoh ya, contoh dari evaluasi nanti berapa persen ya tingkat tingkat setiap variabelnya. Nah, homepage dinilai sebanyak 75%. Nah, kalau sudah didapatkan hasil evaluasi-evaluasi ini, jadi diharapkan nanti di akhir Anda mendapat rekomendasi yang terbaik. Jadi dapat rekomendasi, jadi harus seperti apa homepage-nya, harus seperti apa kan misalnya navigasi, lalu fasilitas search-nya, fasilitas dari keamanannya juga, ya misalnya ya memberikan rasa keamanan kalau apalagi kalau di perusahaan-perusahaan besar khususnya di bank ya e-banking itu kan harus dibuat seaman mungkin, senyaman dan seaman mungkin. Oke, terus usability atau daya guna heuristik ini masih sama yang tadi, cuman ini di dalam bahasa Inggris ya. Nanti mulai dari visibility of system status sampai dengan help and dokumentasi. Masih sama yang tadi yang dibahas. Nah, ini gambaran-gambarannya. Apa yang dinilai nanti ada kaitan dengan estetik ya, konsisten yang tadi dibahas. Kalau misalnya menunya posisinya di mana harus konsisten. Ya, tahapan-tahapannya juga sama, tidak menyusahkan. Ya, memudahkan user dalam mengkontrol semua aplikasi atau program dalam penggunaannya atau yang disebut dengan human control. Feedback ya, memberikan feedback misalnya kalau ada error dan lain sebagainya, timbal balik, memberitahu kalau misalnya ada masalah, solusinya harus seperti apa. Nah, terus yang berikutnya adalah teknik daya guna siklus hidup. Nah, kalau siklus hidup berarti ini ada kaitannya dengan sistem development life cycle, jadi berputar ya. Nah, di dalam daya guna ini yang harus kita pahami dulu adalah mengetahui dari usernya dulu. Pernah kita bahas di dalam IMK ini adalah masalah faktor manusia. Nah, kenapa kita membahas faktor manusianya dulu? Nah, itu harus itu merupakan bagian dari bagaimana kita mengetahui dari si user, know the user, siapa usernya. Ya, Anda buat program, buat aplikasi nanti siapa orang yang menggunakannya. Ya, umurnya berapa, bagaimana kebiasaannya. Nah, terus yang berikutnya adalah daya guna benchmarking. Benchmarking itu adalah membandingkan, ya. Daya guna benchmarking. Benchmarking itu adalah membandingkan. Membandingkan contoh gini ya, ada di berbagai majalah itu ada istilah benchmark untuk produk PGA contohnya, ya. PGA untuk misal kamu main game biasanya memerlukan PGA yang besar. Nah, maka dilakukan sebuah benchmarking. Benchmarking membandingkan kemampuan dari PGA A, PGA B, PGA C, sehingga nanti menghasilkan berapa akurasinya, berapa tingkat ketahanan kalau dimainkan selama 24 jam. Ya, bagus mana gitu kan. Itu benchmark. Di benchmark. Terus yang berikutnya adalah GOIID atau Goal Oriented Interaction Design. Desain yang dibangun selalu memiliki tujuan untuk berinteraksi. Ya, ini juga merupakan penilaian, ya, penilaian akhir juga, karena kan interaksinya yang dinilai ya. Lalu interface desainnya. Nah, ini yang biasanya penelitian-penelitian yang paling banyak bermunculan di internet kalau kita search mengenai usability itu adalah masalah di dalam interface-nya. Ya, tampilan ya, di dalam tampilan. Nah, bagaimana membuat tampilan yang bagus, penggunaan warna, penggunaan huruf, ya, positioning dari setiap tadi kita ikuti secara konsisten ya, tadi menunya sebelah mana,
ya, dan lain sebagainya, itu mengambil kepada standar yang biasa orang pakai. Lalu prototyping, ini sebuah metodologi untuk membuat suatu prototype. Prototype itu kalau misalnya bisa saja disebutnya adalah market ya. Jadi kalau software atau aplikasi itu disebutnya adalah demo ya, atau trial, sistem trial. Jadi dicoba dulu gitu ya, tapi tidak dalam bentuk software full gitu ya. Kalau dulu istilahnya shareware ya, shareware kan ada freeware, ada shareware, ada open source. Ya, kalau freeware itu semuanya gratisan ya. Kalau freeware tidak dibatasi waktu, gratis. Shareware gratis juga, tapi dibatasi waktunya. Biasanya shareware itu misalnya 30 hari, sesudah penggunaan 30 hari kesananya nggak jalan. Itu shareware. Terus yang berikutnya adalah open source. Open source juga gratis ya. Tapi open source ini bisa dimodifikasi ya. Bisa dimodifikasi. Terus yang berikutnya adalah evaluasi ya. Nah, untuk mengevaluasi dari pemeriksaan kinerja, pengujian kinerja. Nah, daya guna evaluasi ini nanti menggunakan variabel-variabel di dalam model usability. Ya, ya, Inar, ada pertanyaan? Inar itu siapa? Oke, terus yang berikutnya adalah follow up study. Jadi study memfollow up study atau melakukan sebuah kegiatan atau beberapa rangkaian kegiatan untuk menindaklanjuti ya. Itu disebutnya adalah follow up. Yang pertama adalah dengan wawancara ya. Lalu daftar pertanyaan, nanti saya berikan daftar pertanyaan, lalu studi pasar. Studi pasar itu benchmark ya. Terus instrumentasi software. Kita menganalisis kebutuhan di dalam software itu instrumennya apa saja, lalu menganalisis keluhan user, permintaan dan laporan tentang adanya bug. Bug itu lubang-lubang ya, biasanya bug-bug di dalam sistem itu kaitan dengan, contohnya misalnya dalam sebuah website itu adalah masalah keamanan, lubang-lubang keamanan ya, atau kelemahan dari sebuah sistem atau aplikasi, itu bug disebutnya. Nah, kenali pengguna ini sebagai nanti demografi user ya, munculnya dari tingkat pengalaman, pendidikan, umur ya. Tadi bagian dari know the user ya. Lalu statistik pengguna sistem yang sudah di training ya, nah, itu contohnya saya sebetulnya. Jadi kalau biasanya kalau orang yang sudah di training melalui pelatihan dulu, pasti tidak akan mengalami kesulitan dalam hal mempelajari atau menggunakan sistemnya. Itu ya. Terus benchmarking sudah jelas tadi ya, membandingkan ya satu produk dengan produk yang lain, satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Jadi, kalaupun misalnya Anda membuat sebuah aplikasi program yang sudah ada sebelumnya, tapi dibuat oleh orang lain, nah kita baiknya di benchmark dulu, membandingkan. Nah, mana kelemahannya, apa yang kita tutupi kelemahannya nanti pada produk yang akan kita buat. Nah, misalnya ada aplikasi untuk sistem informasi akademik untuk sekolah. Nah, kalau misalnya di lain tempat atau aplikasi yang lain ada kelemahan, diusahakan di produk yang kita buat itu tidak ada kelemahan. Itu hasil dari benchmark, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan intelligent borrowing, meminjam apa? Meminjam kepintaran atau meminjam kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi orang lain, lalu diterapkan ke kita. Ya, kalau sekarang istilahnya ATM mungkin ya, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, kita mengamati, kita tiru, nah, lalu kita modifikasi sehingga produk yang kita buat itu akan banyak kelebihan dibanding dengan produk yang lain. Ini desain interaksi berorientasi tujuan, maksudnya ketika produknya sudah dibuat, ya kita ikuti variabel-variabel yang tadi, hasil evaluasi, dan terapkan pada desain yang kita buatnya. Ya, salah satunya adalah melalui desain interface. Gitu ya, desain interface tentu saja tadi ya, saya kira kalau mau ngambil cepatnya berarti kita ambil kebiasaan menggunakan Windows icon menu pointer gitu ya.
Oke, nah kalau tujuan personal dan perusahaan, karena ini bagian dari analisis kebutuhan, berarti bagaimana kita mewawancara siapa saja yang terlibat di perusahaan tersebut, siapa saja nanti calon operatornya, calon penggunanya, calon adminnya dan lain sebagainya, ya sehingga biasanya kalau perusahaan tujuannya adalah untuk mencari keuntungan kan gitu ya, atau profit. Nah ini juga di benchmark. Jadi tujuan secara personal, kalau tujuan perusahaan seperti ini gitu. Agar tidak kelihatan bodoh, meningkatkan profit, agar tidak membuat kesalahan, meningkatkan pemasaran. Itu antara personal dan perusahaan. Mendapatkan pekerjaan layak. Nah, hasil-hasil dalam tabel ini merupakan evaluasi ya. Hasil dari wawancara, hasil dari evaluasi, hasil dari menyebar kuesioner gitu. Ini kuesioner awal biasanya yang disebar. Oke, ini sudah wawancara user tadi tahapannya. Lalu membuat persona. Persona itu adalah suatu karakteristik yang dimiliki oleh orang lain atau disebut prototypical user. Ya, seperti imajinasi khusus. Nah, biasanya kalau orang membuat ini semacam script ya, script untuk tahapan-tahapan dalam perpindahan Windows atau state di nah dibutuhkan sebuah persona gitu. Nah, persona ini sama ya. Kita minta pendapat orang lain, user beberapa orang, puluhan misalnya ya. Nah, nanti akan dibuat hasil dari evaluasi personanya harus seperti apa, gitu ya. Nah, kaitan dengan interface khusus memerlukan tambahan desain. Terus yang berikutnya adalah menjelaskan tujuan. Nah, ini tugas dari programmer dan desainer ya. Jadi, tapi kalau kalau di kita biasanya yang membuat program itu yang sebagai desainer juga ya biasanya. Nah, tapi kalau mau secara profesional itu dipisah. Ada yang bagian programmernya, ada yang bagian desainernya. Jadi sehingga menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan keinginan, gitu ya. Apalagi kalau sistem baru. Sistem baru berarti nggak ada waktu untuk benchmark, karena kan memang betul-betul baru. Tapi kalau misalnya ada kita mau buat program yang sudah pernah orang lain buat, nah itu ada tantangan tersendiri, gitu ya. Bagaimana seorang programmer mengakali atau membuat sebagai pekerjaan back end misalnya di belakang desainer, bagaimana tampilannya bisa unggul dibanding dengan aplikasi yang lain, gitu ya. Lalu membuat skenario yang jelas atau script ya. Di bahasan sebelumnya pernah dicontohkan ya script. Script itu kalau membuat sebuah film kan harus dibuat dulu skripnya. Sama di program juga harus dibuat skripnya, gitu ya. Contoh skripnya itu kalau misalnya kita dalam kondisi lapar, berarti kita nyari tempat makan, ya. Ketika nyari tempat makan, masuk ke tempat makan, nah di sana berarti di posisi kita masuk ke tempat makan itu adalah kondisi yang pertama itu dalam keadaan lapar, lalu memilih tempat atau meja yang akan kita gunakan ya untuk makan, lalu di sekeliling juga harus disiapkan misalnya sendok, piring dan lain sebagainya, gelas ya, air minum dan lain sebagainya. Nah, itu skrip ya, berbentuk dalam skrip. Kalau di dalam film kan berarti ada kaitannya dengan orang wardrobe ya, atau yang menyediakan pakaiannya harus seperti apa, nanti barang-barangnya harus ada seperti apa. Nah, sama di dalam aplikasi juga ada orang yang mengetahui atau yang membuat skrip secara jelas, secara detail. Gitu. Makanya saya selalu menyarankan bahwa seorang programmer itu butuh orang-orang yang memiliki imajinasi yang tinggi. Jadi selain seorang programmer, seorang desainer juga harus ada orang yang tukang ngelamunnya, gitu ya, tukang melamun. Tukang melamun itu penting bagi programmer dan desainer. Karena biasanya yang tukang melamun itu bisa membayangkan nanti ke depannya akan seperti apa tampilannya, gitu ya. Nah, misalnya akan diterima atau tidak oleh user, nah itu, ya.
saling dibutuhkan. Lalu kekuatan persona yang nomor 5 adalah sebagai suatu alat desain atau solusi desain. Nah, menentukan apakah suatu produk diperlukan, bagaimana cara kerjanya, lalu berkomunikasi dengan pengembang dan para perancang lain. Nah, dengan pengembang dan perancang lain itu juga benchmark, atau dengan pakar itu disebutnya adalah brainstorming, ya. Lalu bangun konsensus dan kesanggupan desain, efektivitas desain, ya, diuji, terus berperan dalam usaha yang terkait dengan produk lain, seperti pemasaran dan perencanaan penjualan. Nah, tadi yang saya sebutkan ya, di sini muncul brainstorming. Jadi solusi desain yang baik untuk suatu rekayasa interface adalah dengan melakukan parallel design, lalu brainstorming. Parallel design juga isinya itu biasanya membandingkan desain-desain yang terdahulu gitu ya. Apakah mau diterapkan lagi kembali atau memang mau dirubah tapi tidak meninggalkan standarisasi yang sudah jalan gitu. Oke, terus brainstorming itu berbicara atau bertukar pikiran dengan ahli gitu ya, ahli mesin, desainer grafik, kalangan penjual. Kita mau membuat sebuah produk berarti ya harus brainstorming dulu gitu ya, brainstorming. Sama juga lah kalau contohnya misal mau menjual produk lain, contohnya mau jual layangan lah ya. Layangan berarti kita harus ngobrol dulu dengan ahli yang biasa membuat layangan, lalu layangan yang seperti apa yang tahan hujan, ya layangan seperti apa yang misalnya tahan petir, ya dan sebagainya, sehingga nanti hasil yang kita dapatkan adalah layang-layang yang anti petir, anti hujan, gitu ya. Nah kalau perlu layangannya tanpa ada angin pun bisa diterbangkan kan gitu. Itu hasil dari brainstorming gitu. Terus coret-coret, mock up, ya istilahnya ada mock up ya, lalu coret-coret di kertas. Ya, makanya kalau rancangan interface itu adalah rancangan interface yang kasar. Yang kasar itu yang bagus adalah yang melalui coret-coret. Ya, nah, Anda biasanya kalau mau membuat sebuah produk ya, mau membuat modifikasi untuk kendaraan biasanya, nah itu dengan coret-coret dulu. Itu yang bagus. Kalau sudah dengan coret-coret baru nanti dipindahkan dalam bentuk gambar yang sesungguhnya dalam bentuk prototype contohnya gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga akan memberikan kejelasan walaupun belum jadi produknya. Nah, terus bersifat masa bodoh maksudnya masa bodoh itu tidak terganggu dengan perkembangan program atau aplikasi yang lain atau produk dengan yang lain, sehingga pemikiran kita akan natural mungkin, tidak terpengaruhi oleh produk-produk yang lain. Nah, ini berhayal tadi yang tukang melamunnya. Jadi ke depan melihat bagaimana aplikasi ini akan dibuat, sistem operasi atau produk yang kita buat ini akan memiliki uh, produk atau hasil akhir yang bisa memang betul-betul bisa langsung dipakai oleh pengguna. Ya, yang selanjutnya adalah brainstorming yang secara standar, gitu ya. Nah, saya kira ini tinggal dipahami saja. Jadi untuk melakukan brainstorming itu bisa bisa melalui seminar, ya kita melihat seminar atau melalui pembelajaran di YouTube dan lain sebagainya. Bagaimana seorang pakar itu menyampaikan ide pemikiran mereka melalui webinar, ya dan lain sebagainya. Itu bagian dari brainstorming. Nah, urutannya itu bisa dalam bentuk FGD biasanya ya, Focus Group Discussion contohnya. Jadi saling mendiskusikan bahasan atau topik ya, sehingga nanti apa yang kita inginkan ketika mengevaluasi sebuah produk atau aplikasi akan dengan secara efektif, efisien gitu ya. Apalagi kalau sudah bisa mengevaluasi berarti kita juga bisa menghasilkan produk yang lebih bagus dibanding dengan produk yang lain, aplikasi yang lain ya, sistem informasi yang baru ya, walaupun sudah ada sebelumnya baru tapi bisa diandalkan atau unggul lah gitu ya. Oke, itu mengenai pembahasan